بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu yang lalu, yaitu materi tentang jaringan pada tumbuhan bagian kedua. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan siapkan buku untuk mencatat ya. Kita ulangi sedikit materi pada minggu yang lalu. Jaringan tumbuhan masih ingat terdiri dari apa saja? Ya, terdiri dari jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa terdiri dari epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Hari ini kita akan mempelajari tentang jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berperan menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri dengan kokoh. Dia memiliki dinding sel yang tebal, terdiri dari yang pertama jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsi jaringan penyokong, dia untuk memperkuat tegaknya batang dan daun, melindungi biji dan embrio, memperkuat jaringan parenkim, aerenkim, dan jaringan pengangkut. Jaringan penyokong yang pertama adalah jaringan kolenkim. Memiliki penebalan dinding sel yang tidak merata. Penebalan hanya pada sudut selnya saja. Berfungsi untuk menunjang organ yang masih muda. Nah, ini contoh dari gambar jaringan kolenkim. Bisa dilihat penebalannya itu hanya pada sudut-sudut ujungnya saja. Selain kolenkim, ada juga jaringan sklerenkim. Jaringan ini merupakan sel-sel yang mati yang memiliki dinding sel yang tebal, berfungsi untuk menunjang jaringan pengangkut atau silem. Terdiri atas dua bagian. Serabut sklerenkim berbentuk panjang dan berujung runcing, kemudian skleroid berbentuk bulat dan berdinding keras sehingga tahan terhadap tekanan. Berfungsi juga untuk menguatkan daging buah, misalnya pada buah pir, jambu, dan tempurung kelapa. Nah, ini contoh dari gambar sklerenkim. Dia memiliki dinding-dinding sel yang sangat tebal. Dan ini skleroid berbentuk bintang pada daun teh. Jaringan selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini terdiri atas silem dan floem. Kita sudah sering belajar tentang jaringan pengangkut ini ya. Mudah diingat, floem berada di luar dan silem berada di sisi dalam. Floem yang berwarna kuning dan silem yang berwarna merah. Di tengah-tengah terdapat apa?
Yang warna putih? Ya, kambium. Kita bahas silem terlebih dahulu ya. Silem tersusun atas dua bagian. Yang pertama, trakeid merupakan sel yang dindingnya mengalami penebalan oleh lignin dan mati pada saat dewasa. Yang kedua adalah komponen pembuluh. Nah, sel-sel ini berbentuk silindris yang ujungnya bersambung membentuk suatu tabung yang akan mati setelah dewasa. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun. Selanjutnya, selain silem, ada juga floem. Floem ini tersusun atas dua bagian juga. Yang pertama, komponen pembuluh tapis. Sel-sel memanjang yang ujungnya bersatu membentuk pembuluh. Yang kedua adalah sel pengiring. Nah, floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, ini gambar dari silem dan floem. Floem di sebelah luar dibatasi oleh kambium dan di sebelah dalam ada silem. Terlihat ya, kambiumnya berbentuk seperti garis. Nah, ini adalah jalur dari silem dan floem. Yang warna merah merupakan jalur dari silem dan yang warna biru merupakan jalur dari floem. Nah, jalur dari silem ini merupakan one way atau satu jalur ke atas. Sedangkan pada floem memiliki jalur yang bolak-balik atau bisa ke atas dan bisa ke bawah. Jaringan yang terakhir adalah jaringan gabus. Jaringan gabus ini tersusun atas sel parenkim gabus yang ketika selnya mati maka protoplasmanya hilang dan diganti dengan udara. Fungsinya adalah melindungi jaringan di bawahnya dari kekeringan dan gangguan mekanik. Nah, ini gambarnya. Jaringan gabus biasanya terletak di bawah jaringan epidermis. Kemudian dibatasi oleh kambium gabus. Selanjutnya ada veloderm dan parenkim. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan feedback yang Umu berikan. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang organ dan sifat totipotensi pada tumbuhan. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.